Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok satu akan menjelaskan atau mempresentasikan materi pada bab 9 tentang sistem akuntansi pembelian. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok satu. Yang pertama ada saya, Muhammad Solahuddin Juliansyah, dengan nomor NPM akhir 285. Dan yang kedua, Zaki Mubarok, dengan nomor NPM akhir 125. Dan yang ketiga ada Muhibatullah Akmal Rahmatika, dengan nomor NPM akhir 259. Selanjutnya ada Takesha Prananingrum Prakoso dengan nomor NPM akhir 271. Dan yang selanjutnya Ana Aulia Salsabila dengan nomor NPM akhir 286. Dan yang terakhir Naila Silvi Nurdiana dengan nomor NPM akhir 289. Baik, untuk memulai pembahasan, kita akan membahas tentang deskripsi kegiatan kita. Apa sih itu sistem akuntansi pembelian? Sistem akuntansi pembelian biasa digunakan sebagai pengadaan sumber daya, juga pengadaan aset-aset ataupun pengadaan persediaan bagi perusahaan. Pembelian ini bisa kita bagi menjadi dua dalam aspek pemasok, yaitu pembelian secara lokal juga pembelian secara impor. Pembelian secara lokal berarti kita mengambil pembelian dari pemasok dalam negeri. Sedangkan kalau pembelian secara impor, kita mengambil pembelian dari pemasok luar negeri. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Ada ada empat. Yang pertama adalah fungsi pembelian, yang kedua fungsi penerimaan, yang ketiga fungsi akuntansi, dan yang terakhir fungsi gudang. Fungsi gudang adalah fungsi yang bertanggung jawab dalam mengajukan permintaan pembelian dan juga pengelola aset-aset dan juga persediaan perusahaan. Dan yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian itu bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga, mencari pemasok, dan juga mengeluarkan order pembelian. Fungsi yang ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan juga kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu bertanggung jawab untuk sebagai pencatat transaksi pembelian dan juga mencatat utang dan juga fungsi mencatat persediaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur yang menjadi yang prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Dalam prosedur yang kita lihat di PPT kali ini memiliki beberapa langkah-langkah atau kita bisa lihat terdapat 8 langkah-langkah. Langkah pertama, fungsi gudang. eh, Seperti fungsi yang saya jelaskan tadi, bertanggung jawab untuk meminta pembelian dan juga mengelola persediaan. Prosedur pertama, fungsi gudang mencatat apa saja barang yang perlu untuk dibeli. Lalu yang kedua, terjadi kegiatan tawar-menawar antara fungsi pembelian dengan pemasok. Apabila dalam
proses tawar-menawar itu tersebut mendapatkan eh, kejelasan, maka tahap keempat, fungsi pembelian akan melakukan order pembelian. Ketika order pembelian selesai, pemasok akan memberikan eh, barang tersebut kepada fungsi penerimaan untuk disimpan ke dalam fungsi gudang. Lalu setelah itu pemasok juga mengirim penerimaan faktur yang lalu dikirimkan kepada fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, laporan penerimaan barang dari fungsi penerimaan ke fungsi akuntansi. Baik, selanjutnya adalah jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, terdapat 6 prosedur yang ada dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan dengan formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Namun, jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang-barang yang langsung dipakai, fungsi yang memakai barang tersebutlah yang mengajukan permintaan pembelian kepada fungsi pembelian dengan menggunakan surat untuk permintaan pembelian. Kemudian yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Kemudian juga untuk menentukan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan seringkali menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok, sehingga sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 3 sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian tanpa melakukan penawaran apapun. Biasanya pembelian dengan pengadaan langsung ini meliputi jumlah rupiah yang kecil dalam sekali pembelian, jadi bukan untuk pembelian yang berulang. Kemudian yang kedua adalah sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh fungsi pembelian. Dengan terlebih dahulu dilakukan pengiriman permintaan penawaran harga kepada paling sedikit 3 pemasok dan didasarkan pada pertimbangan harga penawaran dari berbagai pemasok tersebut. Yang ketiga ada sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Dalam sistem ini, akuntansi pemilihan pemasok dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk melalui lelang yang diikuti oleh pemasok yang jumlahnya terbatas. Prosedur pemilihan pemasok dengan lelang ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut, yaitu pembuatan kerangka acuan atau term of reference yang berisi uraian jenis spesifikasi dengan jumlah barang yang akan dibeli melalui lelang. Kemudian pengiriman rencana pengadaan kepada para pemasok untuk kepentingan pengajuan penawaran harga. Kemudian persiapan kepada para pemasok mengenai kerangka acuan tersebut. Kemudian pelaksanaan lelang untuk memilih penawaran harga dari pemasok yang memenuhi kerangka acuan lelang dalam pemasok dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada pembukaan penawaran harga oleh panitia lelang di depan para pemasok. Yang keenam ada penetapan pemasok yang dipilih oleh panitia lelang atau pemenang lelang. Prosedur yang selanjutnya adalah prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan pada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai fungsi pembelian yang meminta barang dan fungsi pencatatan utang. Kemudian prosedur selanjutnya ada prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok. Kemudian pembuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Kemudian ada prosedur pencatatan utang. Nah, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian
meliputi surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pemasok, dan penyelenggaraan pencatatan utang atau pengarsipan dokumen sebagai bentuk pencatatan utang. Yang terakhir ada prosedur distribusi pembelian. Oke, selanjutnya apa aja sih informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian? Nah, yang pertama ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Artinya, manajemen butuh informasi tentang stok barang yang sudah menipis hingga batas maksimum, sehingga perlu segera dipesan lagi agar tidak kehabisan stok. Lalu yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Ini adalah daftar pesanan yang sudah dibuat dan dikirim kepada pemasok untuk memastikan semua kebutuhan pembelian sudah diproses. Lalu yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Nah, informasi ini menunjukkan pesanan mana yang sudah diterima dari pemasok. Nah, ini berguna untuk mencocokkan antara yang dipesan dan sudah dikirim. Lalu, yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Nah, ini adalah jumlah total kewajiban perusahaan terhadap semua pemasok pada tanggal tertentu, berguna untuk perencanaan pembayaran. Lalu yang kelima, saldo hutang dagang kepada pemasok tertentu. Nah, selain total saldo, informasi utang spesifik kepada masing-masing pemasok juga diperlukan agar perusahaan bisa mengelola pembayaran dengan tepat. Nah, keenam terakhir yaitu tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Ini adalah rincian tentang beberapa banyak barang baru yang masuk ke gudang dan berapa biaya yang diperoleh barang tersebut untuk pembaruan nilai persediaan. Nah, selanjutnya apa aja sih dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian ini? Ada banyak sekali macamnya ya teman-teman, yaitu yang pertama surat permintaan pembelian. Nah, ini yaitu terdiri formulir diisi oleh bagian gudang atau pemakai barang. Lalu berisi jenis, jumlah, dan mutu barang yang ingin dibeli. Lalu dibuat 2 lembar, yang satu untuk bagian pembelian, satunya untuk arsip bagian pemakai. Nah, terakhir, jika permintaan berulang, digunakan traveling purchase requisition agar tidak perlu menulis ulang data. Lalu yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Ini digunakan untuk meminta penawaran harga kepada pemasok. Lalu yang kedua dikhususkan untuk pembelian yang tidak bersifat berulang dan jumlahnya besar. Lalu yang terakhir itu bertujuan untuk membandingkan harga dari beberapa pemasok lainnya. Oke, yang ketiga di sini ada surat order pembelian, yaitu yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok, yang terdiri dari beberapa tembusan seperti tembusan untuk pemasok, yaitu sebagai bukti pesanan. Lalu ada tembusan bagi unit peminta barang, yaitu untuk memberitahu bahwa barang sudah dipesan. Lalu untuk arsip tanggal penerimaannya itu untuk mencatat tanggal harapan barang yang akan datang. Lalu arsip pemasoknya disimpan bagian pembelian untuk referensi pemasok. Untuk tembusan fungsi penerimaannya itu untuk bagian penerimaan barang agar tahu spesifikasi pesanannya. Nah, untuk tembusan fungsi akuntansinya itu sebagai dasar pencatatan utang dagang. Untuk yang keempat ada laporan penerimaan barang, ialah yang dibuat oleh bagian penerimaan barang yang menyatakan bahwa barang yang diterima itu sudah sesuai dengan yang pertama, jenisnya, lalu spesifikasinya, mutunya, lalu ada kuantitas yang tercantum dalam surat order pembeliannya. Yang kelima, surat perubahan order pembelian, yaitu yang dibuat ketika ada perubahan terhadap order pembelian, seperti yang pertama perubahan jumlah barang, lalu perubahan spesifikasi, perubahan jadwal pengiriman, lalu surat
ini juga dibuat formal dan didistribusikan ke pihak terkait seperti order pembelian awal. Yang terakhir ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat pembayaran atas pembelian yang dilakukan secara tunai, lalu yang menjadi bukti sah pengeluaran kas perusahaan. Seperti itu. Lalu di sini ada beberapa catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada register bukti kas keluar atau voucher register, yaitu yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran berdasarkan bukti kas keluar. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian, yaitu yang digunakan jika perusahaan menggunakan account payable procedure, maka jurnal ini mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga ada kartu utang. Kartu utang sendiri adalah buku pembantu untuk mencatat utang kepada pemasok yang digunakan untuk memonitor saldo utang berdasarkan pemasok masing-masing. Jika menggunakan voucher payable procedure, arsipnya adalah bukti kas keluar yang belum dibayar. Lalu yang terakhir ada kartu persediaan. Kartu persediaan sendiri yaitu untuk mencatat perubahan persediaan barang berdasarkan transaksi penerimaan barang. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Nah, pengendalian internal sendiri adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi itu tercapai, informasi keuangan dapat dipercayai, dan kegiatan berjalan efisien serta patuh pada peraturan. Seperti itu. Lalu di sini ada unsur-unsur dari pengendalian internal organisasi. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yaitu mencakup integritas, nilai etika, kompetensi karyawan, dan gaya operasional manajemen. Yang kedua ada penilaian resiko, yaitu identifikasi dan analisis resiko yang menghambat pencapaian tujuan. Lalu ada aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi. Sistem informasi harus mendukung pencatatan transaksi secara akurat dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada pemantauan, yaitu evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian internal. Lalu selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur. Otorisasi adalah pemberian wewenang kepada individu atau kelompok tertentu untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama organisasi. Artinya, orang yang diberi otorisasi itu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya dalam batas-batas tertentu. Sistem otorisasi dan prosedur ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada otorisasi umum, yaitu pemberian wewenang untuk transaksi rutin tanpa perlu persetujuan tiap kali transaksinya itu berlangsung. Yang kedua ada otorisasi khusus, yaitu persetujuan atau otorisasi yang diberikan untuk transaksi yang tidak biasa, yang penting atau jumlahnya besar. Lalu yang terakhir ada prosedur tertulis, yaitu panduan langkah-langkah resmi untuk memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai otorisasi yang berlaku. Selanjutnya terdapat praktik yang sehat. Praktik yang sehat adalah sebuah kebiasaan kerja yang membagi tugas, mendokumentasi transaksi, melakukan pemeriksaan berkala, dan rotasi jabatan untuk menjaga keamanan aset, meningkatkan efisiensi dan mencegah kesalahan serta kecurangan. Adapun contoh praktik yang sehat yaitu pemisahan tugas, yaitu seperti tugas otorasi, pencatatan, dan penyimpangan aset harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Kemudian yang kedua terdapat dokumentasi yang memadai. Setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang tertulis. Kemudian terdapat pemeriksaan internal. Audit internal dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Dan yang terakhir terdapat rotasi jabatan, memindahkan karyawan secara periodik untuk mencegah karyawan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.